datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini kita pertemuan ke-13 tentang manusia seutuhnya di seri part kedua. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu, baca Namaskar Gata. Tangannya Anjali. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawanta Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Kita duduk hening dengan rileks, mata terpejam, perhatikan, sadari napas masuk dan napas keluar, rasakan dalam hati. Menyadari napas masuk, saya tahu saya bernapas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernapas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tahu saya bernapas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernapas keluar. Masuk, keluar. Duduk hening, memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Duduk hening dengan rileks, tenang, damai, dan konsentrasi. Duduk hening selesai. Kita tangannya Anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, materi kita berkaitan dengan manusia seutuhnya yang mengkonstruksi. Ya. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian pelaksanaan sila secara pasif dan menjelaskan sila secara aktif, hubungan pelaksanaan sila pasif dan aktif. Kenapa kita membahas sila kembali? Karena menjadi manusia seutuhnya harus menjalankan sila dengan baik. Makanya disebut mengkonstruksi manusia seutuhnya. Upaya menjadi manusia yang memiliki nilai moralitas tinggi, tentu manusia harus menjalankan sila. Agar menjadi manusia melaksanakan sila dengan baik secara pasif maupun secara aktif. Yaitu pelaksanaan sila dibagi jadi dua tadi. Yang sila pasif artinya melaksanakan sila yang bersifat menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apa saja berusaha menghindari, yaitu Pancasila Buddhis yang sering kita sebutkan. Aku bertekad tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berasusila, tidak berbohong, dan tidak makan dan minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kemudian, apa sih sila aktif? Artinya melaksanakan sila bersifat mengembangkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kedua saling berhubungan karena merupakan pasangan yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaan sila secara pasif. Melaksanakan sila secara pasif dapat dilakukan dengan melaksanakan Pancasila Buddhis yang tadi saya sebutkan. Aku bertekad tidak membunuh, aku bertekad untuk tidak mencuri, aku bertekad untuk tidak asusila, aku bertekad untuk tidak bohong, dan aku bertekad untuk tidak mabuk-mabukan. Akibat dari perbuatan membunuh, mengapa kita harus melaksanakan Pancasila Buddhis? Karena dampak dari agama Buddha yang diajarkan bahwa akibat-akibat tidak ada penghapusan dosa di dalam agama Buddha. Kalau ada pun penghapusan dosa masih sangat beruntung ya, tapi agama Buddha tidak ada yang namanya penghapusan dosa. Ketika melakukan pembunuhan, tentu potensinya itu sangat besar konsekuensinya.
dan akan terlahir di alam neraka, alam siksaan. Dan jika terlahir menjadi manusia, ia mengalami keadaan seperti lahir dalam keadaan cacat, mempunyai wajah yang buruk, mempunyai perawakan yang jelek, badannya lemah berpenyakitan, begitu tidak cerdas, selalu khawatir dan cemas, dimusuhi dan dibenci banyak orang tanpa sebab, tidak mempunyai pengikut, terpisah dari orang yang dicintai, dan berusia pendek. Akhirnya endingnya mati. Jadi ketika kamu melanggar sila Pancasila Buddhis, membunuh, inilah dampak-dampaknya sampai banyak seperti ini. Ada yang terlahir begitu cerdas, kemudian dimusuhi banyak orang tanpa sebab, tapi udah dimusuhin tapi nggak sadar-sadar juga. Itu yang menyebabkan hidup makin menderita. Kemudian akibat mencuri, potensi lahir di alam peta atau hantu kelaparan, sehingga lebih baik kita tidak melakukan pelanggaran ya. Dampaknya ia sulit mempunyai harta kekayaan, karena ketika dia sudah punya harta kekayaan, dia dicuri balik. Jadi nggak ada sistem Tuhan udah maha baik, kamu ngaku dosa kemudian dihapuskan. Itu impossible ya. Kemudian terlahir di keluarga melarat dan miskin, karena orang suka mengambil barang milik orang lain, tidak pernah bisa menikmati barangnya ya, sehingga akhirnya jadi melarat, miskin, dan menderita ya. Udah parah, menderita kelaparan, udah pasti nggak punya uang, nggak punya ini, kelaparan, menderita sekali kan. Kemudian tidak berhasil memperoleh apa yang diinginkan, menderita kebangkrutan atau kerugian dalam usaha dagang, kemudian sering ditipu atau diperdayai orang, mengalami kehancuran karena bencana atau malapetaka. Ini hati-hati juga akibat dari orang mencuri. Makanya kita harus menghindari pencurian, karena memang bukan barang milik kita. Akibat dari asusila. Asusila itu adalah kata perbuatan asusila itu tidak baik, susila itu baik. Jadi ketika ada tambah a, berarti itu adalah perbuatan yang tidak baik. Berpotensi lahir di alam peta atau jauh dari kebahagiaan. Karena di agama Buddha membahas 31 alam kehidupan yang selalu ya mesti terus menyambung. Bagi yang tidak mengerti ya ikutin saja. Kemudian orang yang melakukan asusila ini akan berdampak mempunyai banyak musuh, dibenci banyak orang tanpa sebab, sering diancam dan dicelakai, terlahir jadi banci atau waria, punyai kelainan jiwa, diperkosa orang, kemudian sering mendapatkan aib malu, tidur ataupun bangun keadaan gelisah, tidak disenangi laki-laki atau perempuan, selalu gagal dalam bercinta, sukar mendapatkan jodoh, tidak bahagia dalam berumah tangga, dan terpisah dari orang yang dicintai. Itu menderita sekali kan ketika melanggar perbuatan ini, pasti dan tidak akan bisa berubah. Ini hukum alam. Jadi nggak ada yang namanya pengampunan dosa terus upah di surga. Jadi pekerja dong ya. Kemudian akibat dari berbohong, berpotensi lahir di salah satu alam sengsara. Jika ia lahir mungkin sebagai manusia, dia juga pasti memiliki keadaan bicaranya tidak jelas, giginya jelek dan tidak rata, mulutnya berbau busuk, perawakannya tidak normal, selalu atau gemuk atau juga kurus atau juga pendek dan sebagainya. Sorot matanya juga nggak wajar, perkataannya tidak dipercayai walaupun di dekatnya atau di bawahannya. Akibat dari suka mabuk-mabukan, potensi lahir di 4 alam sengsara pastinya, dan akan menimbulkan kehidupan nyata, pemborosan uang karena tidak dikendalikan, menjadi sebab timbulnya berantem, menjadi sebab timbulnya penyakit karena sering minum-minum, menjadi sebab timbulnya noda dan nama baik keluarga yang rusak ya. Hilangnya pengendalian diri karena suka minum, ya pasti pengendalian dirinya sudah tidak ada. Menimbulkan gangguan fungsi otak, jadi kurang pintar ya, atau tidak normal. Dalam kehidupan yang akan datang juga dia akan lahir sebagai manusia
dia akan memiliki potensi orang gila atau sinting, tingkat kesadaran kewaspadaannya rendah, tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki banyak pengetahuan, bersifat ceroboh, pikun, pemalas, dan sulit mencari pekerjaan. Ini akibat dari pelanggaran sila kelima. Sukar diperoleh kepercayaan orang lain. Pelaksanaan sila secara aktif. Pelaksanaan sila secara aktif itu berbuat baik tidak semata-mata menghindari perbuatan buruk, tapi dilakukan untuk menunjang pelaksanaan Pancasila Buddhis atau Pancadharma. Itu apa saja? Metta, karuna, kemudian pikiran atau pencarian yang benar, puas kepada satu pasangan, memegang teguh kejujuran, dan ingat atau waspada. Bahasa palingnya tidak perlu saya sebutkan ya. Kemudian waspada itu harus apa aja? Waspada dalam makanan, waspada dalam pekerjaan, waspada dalam hal perilaku, dan hakikat kehidupan. Makanya kita harus bisa jaga loh perilaku kita seperti apa. Semakin kita tidak baik, semakin kita dibenci orang. Semakin pekerjaan kita kurang bagus, semakin orang tidak bisa memakai kembali. Makanya terus ditingkatkan potensi kita untuk lebih berkembang. Sekian untuk hari ini. Namo Buddhaya.